terpercaya. Gubernur Gorontalo bersama ribuan jemaah menggelar sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Banjir bandang akibat luapan sungai merusak sejumlah rumah warga di Kota Gorontalo. Video pertengkaran Kapolres Bualemo dengan penambang ilegal beredar di media sosial. Kasus ini terkait penertiban tambang ilegal di Bualemo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, ribuan umat muslim memadati Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha tahun ini mengusung tema pentingnya berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa memadati Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk melaksanakan Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni 2025. Hadir juga Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Muspida Provinsi Gorontalo. Banyaknya warga yang akan melaksanakan sholat Idul Adha tidak dapat ditampung di masjid ini, sehingga banyak warga memanfaatkan ruas jalan untuk sholat dengan khusyuk. Usai melaksanakan sholat, seluruh jemaah mendengar ceramah dari Khotib Luki Husin dengan tema pentingnya berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan masjid kegiatan Idul Adha-nya seperti tahun-tahun kemarin, dan perlu kami sampaikan bahwa untuk Masjid Agung Baitur Rahim itu kapasitas jamaahnya kurang lebih 6.000 jamaah yang ada di Masjid Agung Baitur Rahim yang melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Persiapannya itu yang pertama, kita dari Tamirul itu sudah membenahi dari semalam untuk persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri, terutama dari segi kebersihan dan perangkat petugas yang telah kami sediakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari tadi. Perayaan Idul Adha kali ini pun diharapkan dapat memberikan berkah dan manfaat bagi seluruh umat muslim di Kota Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Gorontalo ke Takmirul Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Sapi kurban dengan berat lebih dari 1 ton ini akan disembelih pada Sabtu 7 Juni 2025. Usai menjalankan sholat Idul Adha bersama ribuan warga di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden seberat lebih dari 1 ton ini ke pengurus Takmirul Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo bilang sebanyak 7 ekor sapi kurban bantuan Presiden dengan berat bervariasi. 6 diantaranya disalurkan ke masing-masing kabupaten kota. Sapi kurban bantuan ini pun diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk masyarakat. Sapi kurban dari Bapak Presiden ini dibagikan ke semua daerah, provinsi, dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, kita di Provinsi Gorontalo mendapatkan 7 ekor, provinsi 1, kemudian kabupaten kota masing-masing 1 ekor dengan berat badan yang sesuai yang dibagikan itu. Ya. Kalau untuk provinsi ini 1 ton 86 kg, yang untuk kabupaten kota ada yang 800 kilo dan sampai 900 kilo. Insya Allah pasti bisa dibagikan kepada yang berhak menerima, dan penyembelihannya itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kabupaten kota.
Sementara itu, sapi kurban bantuan Presiden untuk pemerintah Provinsi Gorontalo akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 di Rumah Pemotongan Hewan Kurban Kota Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, petugas UPTD Laboratorium Veteriner Gorontalo memeriksa kondisi fisik hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan, seluruh kondisi hewan kurban dalam kondisi kesehatan yang baik, namun ada beberapa yang belum cukup umur. Petugas UPTD Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan fisik secara kasat mata kepada seluruh hewan kurban yang beredar di wilayah Gorontalo. Dari aspek kesehatan, seluruh hewan kurban di Gorontalo dipastikan aman dan tidak ditemukan adanya wabah penyakit yang berbahaya. Namun pemeriksaan di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, ditemukan sejumlah hewan kurban yang belum cukup umur sehingga dinyatakan tidak layak. Selain pemeriksaan antemortem, petugas juga akan memeriksa daging dan organ tubuh hewan kurban setelah proses penyembelihan untuk memberikan rasa aman warga mengkonsumsi hewan kurban. Ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa hewan kurban nanti yang dipotong di Provinsi Gorontalo ini adalah benar-benar sehat dan sesuai dengan syariat Islam. Dan pada lokasi ini kami tadi telah melakukan pemeriksaan. Ada sejumlah kurang lebih 20 ekor sapi, dan dari 20 ekor itu ada 2 ekor yang kami dapati belum memenuhi syarat karena umurnya belum terpenuhi. Sementara itu, pemilik hewan kurban bersyukur atas pemeriksaan yang dilakukan petugas lantaran membantu untuk memastikan hewan kurban layak dan aman. Tentunya kita merasa aman sebagai pelaksana kurban. Kita merasa aman bahwa walaupun tidak tertulis, setidaknya sudah tersertifikasi hewan kurban yang ada di tempat kami, dan insya Allah ini sudah sesuai dengan syarat umur, kesehatan sesuai dengan syariat Islam. Kalau tadi ditemukan ada 2 ekor yang tidak memenuhi syarat, ya insya Allah ini karena belum tercukup umurnya, insya Allah kita akan eliminir dari kurban tahun ini. Setelah dinyatakan layak dan aman, pemilik hewan kurban mengaku akan segera mendistribusikannya ke sejumlah masjid di Kota Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, seorang aparatur sipil negara atau ASN dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong senjata api oleh seorang pria tak dikenal. Video aksi ini beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, korban diancam orang tak dikenal menggunakan senjata api jenis pistol. Korban dipaksa berlutut dan hanya pasrah saat terduga pelaku menodongkan pistol. Pelaku penodongan tak dikenal, namun korban mengaku sempat selisih paham dengan salah satu rekan kerja. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Gorontalo. Tidak tahu apa yang ada materi bak-bakan itu. So, sekitar 5 menit itu ada berhadapan saya dengan dia. Saya langsung dia cabut. Ini ada sesuatu yang dia mau ambil mulolo. Diduga pistol itu? Diduga pistol. Memang divideokan seperti pistol. Seperti kejadian begitu, saya disuruh berlutut. Suruh buka mulut. Suruh buka, saya belum mau kesamaan. Cuman saya berusaha, bagaimana saya mau tidak mau mengarah saya ini pistol. Saya itu biarpun saya dalam keadaan ini, saya mau berusaha jangan sampai ini pistol ini mau mengarah saya ke muka. Begitu. Baru saya juga mau berpikir, bagaimana caranya mau rampas. Tidak ada, begitu. Jadi pasrah aja. Sementara itu, polisi mengaku telah menangkap pelaku dan masih mendalami motif yang dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Sudah kita amankan satu orang inisial RK ya, yang berdasarkan video ada melakukan dugaan tindak pidana pengancaman. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait motif yang bersangkutan melakukan hal tersebut. Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi mungkin seperti apa? Saat ini masih berjalan.
sedang beberapa saksi masih kita periksa. Senjata yang digunakan itu Masih dalam penyelidikan kita. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif dan jenis senjata api yang digunakan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Banjir bandang akibat luapan sungai merusak sejumlah rumah warga di kota Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sebuah rumah warga dan indekos di kota Gorontalo hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu kamar indekos. Api dengan cepat membakar salah satu rumah warga dan sebuah rumah indekos. Pemilik rumah yang sedang istirahat mengaku kaget melihat percikan api dari salah satu kamar indekos. Akses jalan sempit dan permukiman padat penduduk menyulitkan proses pemadaman. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah lain. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kamar indekos. Kamar yang sebelah Padora, so di atas api, di kamar ini. Dari kamar? Iya, kamar muka, kamar belakang? Di kamar samping. Kamar samping? Iya, kamar samping. berarti pertama itu mati lampu dulu Ibu ya? Mati lampu. Nah, saya dulu di atas itu, di muka situ. Dia bilang mama ada mati lampu. Mama ada api mama. Api lari mama lari. Langsung dapat lari. Ada dia dulu api di mana? Baru dia lihat di atas. Orang bilang masih selamat apa-apa, saya bilang sudah saja daripada mau apa, padahal itu api masih melalui saya. Memang bantuan itu dari muka, mungkin dorang hangus, sedangkan saya bateria cuma di belakang. Dorang juga bingung. Susah akses? Iya, susah akses. Oh padat Ibu ya, DP rumah-rumah sini padat? Iya, tidak juga padat, cuma ada jalan melalui situ, ada juga jalan. Sementara itu, saudara, di Kelurahan Lantora, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebuah rumah panggung hangus terbakar saat pemilik rumah sedang memasak persiapan Idul Adha. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang gas LPG. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat penduduk membuat warga panik dan berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api hingga tidak sempat menjalar ke rumah warga yang lain. Pemilik rumah mengakui ia sedang memasak buras di dapur untuk kebutuhan Lebaran. Namun saat ditinggal, api tiba-tiba menyambar seluruh bagian dapur dan membakar seluruh bagian rumah yang terbuat dari kayu. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri, namun satu korban mengalami luka bakar ringan. Tadi ini yang sementara masa buras kak, jadi kita kan di luar, lihat itu aku sekali kayaknya itu ini menyala, aku di dalam ambil itu air anak, nanti ramai saya tambah naik di atas, udah berapa menit itu menyebar di api, sedang tabungnya ya? Iya, itu kita selamatkan diri daripada. Apa ada korban luka atau gimana? Informasi tadi yang saya lihat, saya dengar katanya pemilik rumah sempat Luka bakar? Luka bakar. Sekarang pemilik rumah dibawa kemana? Sekarang lagi ditangani pihak PSC, dari pihak PSC. Saudara, sejumlah rumah di kota Gorontalo rusak diterjang banjir bandang akibat luapan sungai yang tidak dapat menampung debit air hujan yang mengguyur kota Gorontalo. Luapan air sungai yang berasal dari perbukitan menghantam 6 rumah warga dan merusak bagian dapur dan kamar mandi. Akibatnya bagian dapur dan beberapa ruangan rusak. Pemilik rumah bilang tak ada lagi perabotan dapur yang terselamatkan dan hanya pasrah melihat rumahnya dihantam banjir bandang.
Kini warga tidak dapat memasak dan hanya menunggu bantuan dari sanak keluarga. Ini dia jatuh ini mesin. Nah, baru ini saya sudah ke sana anyur mesa jaga dulu. Nah, jadi saya barang-barang semua anyur. Ada di kulkas, ada dia kompor gas 2 biji, ada di tabung 2 biji, pasang tabung tuh. Baru ada dia termos 2 biji. Ada DP tong, ada 3 biji tong besar-besar itu, DP balangan goreng. Pokoknya balangan goreng besar kecil, dandang kecil, bahkan para piring satu cek ada DP piring, ada DP leper, loyang kecil, besar. Berarti semua barang-barang di dapur habis? Habis semua. Saudara, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Ambon. Dari hasil operasi yang dilakukan, sebanyak 25 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 yang dipakai untuk mengangkut hasil curian disita polisi. Selain itu, 5 pelaku juga ditangkap di tempat berbeda. 25 kendaraan roda 2 yang disita semuanya dicuri di kota Ambon dan akan dijual ke berbagai daerah. Penangkapan ini dilakukan di beberapa wilayah termasuk Maluku Tengah, Seram bagian barat, dan Buru. Dari 5 pelaku terdapat pasangan suami istri yang berperan sebagai penjual motor hasil curian dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Modus operandi dalam kasus ini, mereka melakukan kegiatan pencurian dengan menggunakan kunci letter E, T, dan juga ini menggunakan obeng dan beberapa barang bukti yang lainnya yang telah kami sita. Dari hasil pengungkapan kasus yang ada, tim berhasil mengamankan 25 unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit kendaraan R4. Video pertengkaran Kapolres Bualemo dengan penambang ilegal beredar di media sosial. Kasus ini terkait penertiban tambang ilegal di Bualemo. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Sekarang kamu minta saya. Saya tidak hukum, saya bukan bicara hukumnya. Tapi nggak boleh kayak gitu. Itu kan penertiban. Saya yang perintahkan. Penertiban saya bisa minta seperti ini, Pak. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, penertiban tambang ilegal di Kabupaten Bualemo Gorontalo berbuntut panjang. Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan Kapolres Bualemo terlibat cekcok dengan terduga pelaku tambang ilegal. Adu mulut terjadi antara Kapolres Bualemo dengan seorang yang diduga pemilik tambang ilegal saat mendatangi Mapolres Bualemo Gorontalo. Terduga pelaku memprotes penertiban yang dilakukan sehingga pertengkaran pun terjadi. Tanpa rasa takut, pelaku diduga mengancam Kapolres Bualemo dan polisi lainnya akan dilaporkan ke pejabat utama Polda Gorontalo. Keributan ini diketahui buntut penertiban aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Sementara itu, menurut Kapolres Bualemo, terduga pelaku tambang ilegal keberatan lokasi tambang dan beberapa alat miliknya ditertibkan polisi. Jadi saya menjelaskan pada saat hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 14.00 Martin Basaur beserta 3 orang kawannya, yang satu lagi atas nama Bribka HS dan 2 orang kawannya yang saya tidak ketahui namanya, itu datang ke Polres Bualemo. Lalu saya menemui yang bersangkutan di lorong ruangan Satreskrim. Di situ karena mengacu kepada kejadian hari Selasa dan hari Rabu di mana orang Martin ini selalu membawa nama-nama pimpinan Polda, yang saya tahu itu adalah tidak benar, yang saya tahu itu adalah hoak, yang saya tahu itu adalah suatu kebohongan. Sehingga saya langsung dengan suara tinggi menyampaikan kepada Pak Martin juga,
Karena Pak Martin juga marah-marah sama anggota saya, mengancam dan menakut-nakuti anggota saya dengan membawa-bawa nama-nama PJU yang diketahui ketidakbenarannya. Sehingga lalu saya dengan nada tinggi, tanpa menghardik, tanpa membawa menghina, tanpa mengancam, saya menyampaikan. Meski sempat diancam akan dilaporkan ke Polda Gorontalo, Kapolres Bua-Lemo mengaku akan komitmen dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Bua-Lemo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, pemilik tambang ilegal menanggapi keributan dengan Kapolres Bua-Lemo yang beredar di media sosial terkait penertiban tambang ilegal di Kabupaten Bua-Lemo, Gorontalo. Pemilik tambang Martin Basaur mengaku kedatangannya bersama kuasa hukum ke Mapolres memenuhi panggilan dan mempertanyakan kejelasan surat perintah penertiban lokasi tambang miliknya. Menurut Martin, polisi tidak bisa menunjukkan surat perintah penertiban tambang miliknya. Bahkan, Martin bilang siap ditangkap bersama pekerja lain jika polisi dapat memperlihatkan surat perintah penertiban tambang ilegal sesuai prosedur. Jangan tebang pilih, tidak ada di sini diistimewakan. Ini yang beredar, isu-isu beredar di lapangan bahwa di sini ada anaknya Kapolda bermain, di sini ada beberapa oknum-oknum pejabat Polda membackup tambang ilegal. Dengan saya punya bukti-bukti semua yang saya pegang. Bahkan di belakang Polsektur, belakang Puskesmas, kantor camat, itu menggunakan eksavator yang lebih bahaya di pinggiran rumah-rumah masyarakat. Yang anehnya di oknum anggota polisi yang bermain pun, yang ada kerja pengusaha tambang, yang ada kerja di belakang polsek, belakang rumah sakit, belakang kantor kecamatan, tidak dihentikan, tidak ditertibkan. Dan khususnya terakhir buat Pak Kapolres Bua-Lemo yang dengan statement di videonya bahwa itu saya rasa pembohongan publik ya. Buat Pak Kapolres Bua-Lemo itu bahwa itu pembohongan publik. Beliau menjabat 1 tahun, hampir kurang lebih 1 tahun menjabat jadi Kapolres Bua-Lemo. Beliau itu membiarkan tambang ilegal beredar di Kabupaten Bua-Lemo, dan saya rasa bahwa beliau ini menikmati setoran kontribusi dari beberapa pengusaha-pengusaha tambang. Dan di situ saya baru bermain itu sekitar 3 bulan. Dan di situ hampir satu tahun itu pengusaha tambang itu beredar puluhan alat berat. Dan Kapolres itu dia sudah menjabat selama 1 tahun. Jadi saya rasa dia itu pembohongan publik. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya akan mencabut izin tambang jika perusahaan tidak memperhatikan kualitas standar lingkungan. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Raja Ampat menjadi perhatian Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelikambu. Meski telah memiliki izin tambang, namun perusahaan tambang diimbau memperhatikan standar lingkungan, yakni analisis dampak lingkungan hidup. Julian Kelikambu meminta agar Menteri ESDM mengevaluasi usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan Kabupaten Raja Ampat ini menjadi daerah wisata atau daerah pertambangan. Hal ini perlu dibarengi dengan kajian agar tidak salah dalam pengambilan keputusan pengelolaan Kabupaten Raja Ampat. Hari ini kita bisa melihat yang memiliki izin sesuai atau tidak. Kalau yang memiliki izin harus melaksanakan standar lingkungan. Itu wajib, standar lingkungan. Standar lingkungan dari mana? Itu dari AMDAL. Kita bisa melihat itu. Nah, kalau ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan tidak mengelola pertambangan sesuai dengan prosedur kelayakan lingkungan, maka itu ditimbang, dievaluasi, dan bisa saja izinnya dicabut. Untuk itu kami juga berharap kepada pelaku usaha tambang, khususnya untuk Gaknikel dan KWI, untuk tolong perhatikan standar lingkungan yang sudah dipercayakan pemerintah kepada mereka melalui izin lingkungan yang tentunya didahului dengan kajian AMDAL. Dan kami juga meminta kepada Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil, yang sudah menyampaikan bahwa akan mengevaluasi seluruh pertambangan yang ada di Kabupaten Raja Ampat, yuk badan usaha, BUMN, swasta, siapapun yang beroperasi di Raja Ampat, kami meminta agar penyampaian ini tidak berlabuh lama. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv
atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.